Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Maaf ini anginnya kencang kalau mengganggu kualitas suara kita. Akun Ibu user RC1 menanyakan, "Dok, saya baru selesai operasi tumor. Kemudian tinggal menjalani laser. Mungkin yang dimaksud adalah radioterapi atau sinar. Tapi tidak diagenkan oleh suaminya karena pindah rumah sakit lain. Dan yang ditanyakan adalah apakah bisa digantikan dengan kemoterapi?" Sahabat sekalian, pertanyaan ini menarik. Mari kita bahas di sisi mana menariknya. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari pada diskusi ini. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa modalitas atau rangkaian pengobatan utama pada kanker itu masih 3 hal. Yaitu pertama operasi, yang kedua radioterapi atau sinar, atau mungkin kadang-kadang di masyarakat disebut laser, yang ketiga adalah kemoterapi. Walaupun sekarang ada obat-obat baru namanya targeted terapi, imunoterapi dan sebagainya. Tapi yang utama tetap 3, operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Kemudian ada beberapa istilah yang sebaiknya kita pahami bersama. Misalnya pada tumor atau kanker yang sudah dilakukan operasi, maka tindakan yang pertama itu biasanya adalah merupakan terapi utamanya. Jadi ada terapi utama, kemudian ada terapi lanjutan atau terapi tambahan. Namanya adjuvan terapi. Saya beri contoh misalnya begini. Ada kanker dari endometrium atau rahim. Terapi utamanya adalah histerektomi, diangkat kandungannya, atau complete surgical staging. Jadi diangkat kandungannya sama kelenjar-kelenjarnya diambil. Nah, kemudian terapi tambahannya atau adjuvan terapinya adalah radioterapi atau kemoterapi. Nah, semoga lebih bisa dipahami. Jadi ada terapi utama, kemudian ada terapi lanjutan. Tapi pada sekarang kadang-kadang hal itu bisa dibalik. Jadi terapi utamanya tetap operasi, tapi karena kankernya sudah besar atau mengurangi perlekatan, dilakukan kemoterapi dulu, namanya neoadjuvan kemoterapi, baru kemudian dilakukan tindakan operasi yang merupakan pengobatan yang utama. Kita bahas sekarang, tadi sudah dilakukan operasi, kemudian disarankan untuk laser atau radioterapi, tapi tidak dilakukan karena ada beberapa alasan. Sahabat sekalian, saya harus mengkoreksi sedikit istilah tumor. Jadi, tumor adalah suatu benjolan atau suatu daging tumbuh, tapi dia memang ada 2 kelompok besar. Tumor yang jinak, ada yang tumor yang ganas. Nah, pada diskusi kali ini yang disebut tumor karena disarankan radioterapi, maka sudah confirm itu adalah tumor yang ganas. Tumor yang ganas disebut kanker. Sehingga pada pasien tadi setelah dilakukan pengangkatan atau operasi tumornya disarankan untuk radioterapi. Sahabat sekalian, ada beberapa faktor prognosis atau beberapa data-data yang harus dikumpulkan seorang dokter, khususnya dokter ahli kanker, untuk menentukan apakah setelah operasi itu diberikan radioterapi, sinar, atau dilakukan kemoterapi. Karena sudah ada patokannya. Misalnya data-data itu adalah misalnya jenis kankernya, kemudian lokasi kankernya, kemudian data respon mana dari kanker tersebut, apakah lebih respon bila dilakukan radioterapi atau lebih respon ketika dilakukan kemoterapi. Yang lainnya adalah apakah kanker tersebut masih lokal, misalnya di rongga pelvis atau di payudara atau di paru-paru, atau kanker tersebut sudah menyebar ke tempat lain.
Jadi kalau sudah menyebar ke berbagai tempat, tentunya kemoterapi lebih dipilih karena bisa mengejar kemanapun. Sedangkan radioterapi hanya lokal atau area tertentu. Sahabat sekalian, saya akan mendeskripsikan hal lain lagi bahwa ketika suatu tumor atau kanker itu tumbuh, maka dibagi menjadi 3 area atau 3 regio. Pertama, kanker tersebut masih bersifat lokal. Saya kembalikan contoh mungkin di bidang saya, kanker mulut rahim, maka dia hanya di mulut rahimnya atau maksimal di organ reproduksi, jadi masih lokal. Kemudian kalau tahap selanjutnya adalah tahap regional, menyebar ke organ sekitarnya, menyebar ke area sekitarnya. Misalnya dari kanker serviks menyebar ke kelenjar getah bening di rongga panggul. Nah, itu disebut sudah melakukan atau terjadi metastase atau penyebaran yang bersifat regional. Nah, yang ketiga adalah ketika suatu kanker, misalnya tadi kanker serviks, sudah menyebar ke tempat lain. Misalnya ke paru-paru, ke liver, ke tulang. Nah, itu disebut metastase jauh. Sehingga dari pola atau data ini akan ditentukan mana pengobatan adjuvannya, pengobatan tambahannya. Apakah radioterapi, apakah kemoterapi. Sehingga tadi kembali ke pertanyaan, kalau sudah disarankan radioterapi, pasti dokternya sudah berhitung, insya Allah dengan cermat, bahwa itu yang terbaik yang harus dilakukan. Sehingga kalau sudah operasi dan disarankan untuk melakukan tindakan selanjutnya, apakah itu radioterapi atau kemoterapi, maka intinya cuma satu, segera dilakukan. Karena kadang-kadang saya sering menyampaikan pada pasien saya, tentunya bukan membuat khawatir, tapi kenyataannya bahwa pengobatan kanker itu dilakukan secara, istilah kami adalah prompt treatment, segera dan komprehensif. Karena tanda kutip terlambat 1 hari aja sebenarnya kita rugi. Karena nggak tahu sel kanker itu kapan dia menyebar, memasuki pembuluh darah, menempel di tempat lain, tumbuh di sana yang disebut sebagai metastasis. Jadi rasanya tidak pas hanya karena mungkin rumah sakitnya terlalu jauh sedikit atau mungkin rumah sakitnya terlalu ramai, semungkin kita tidak jadi melakukan pengobatan tambahan. Mungkin faktor-faktor itu harus diatasi karena salah satu inti pada pengobatan kanker, dan ini sering saya sampaikan ke pasien adalah seseorang itu harus mempunyai kesabaran dan semangat yang tinggi. Sabar untuk berobat berulang, sabar ketika pengobatannya belum membawa hasil atau hasilnya masih belum optimal, sabar ditusuk beberapa kali, kemo berulang, kemudian selalu semangat tetap mau makan ketika mual-mual, semangat ketika harus kontrol berulang-ulang dan sebagainya. Karena modal ini, modal sabar dan semangat ini yang membantu kesembuhan, dan itu perannya besar sekali. Jadi demikian sahabat sekalian, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat. Silakan ajukan pertanyaan, akan kita bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian, let's keep up alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.